dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Selamat sore Bapak Ibu hadirin. Kita akan segera mulai public expose PT Pratama Widya Tbk, di mana dalam public expose ini akan ada pemaparan dari direksi yang diwakili oleh Bapak Andreas Widatama Kurniawan selaku Direktur Utama dan Bapak Sirilus Winatama Kurniawan selaku Direktur Operasional PT Pratama Widya Tbk. Oke. Apakah suara kami terdengar? Mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa merespon. Oke, terima kasih. Oke, kita akan segera mulai. Pertama-tama materi presentasi akan dijelaskan oleh Bapak Sirilus Winatama Kurniawan. Lalu yang kedua nanti ada terkait financial reporting, akan disampaikan oleh Bapak Andreas Widatama Kurniawan, dan terakhir kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, ingin mengenal lebih dalam lagi tentang PT Pratama Widya Tbk, dapat mengajukan pertanyaan. Baik, kita akan mulai. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Winatama Kurniawan. Baik, terima kasih Pak Richard. Pertama-tama saya sampaikan dulu selamat sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menyempatkan waktu di sore hari ini ya. Mohon bisa ditampilkan slide-nya dari tim IT, sudah ya, baik. Silakan lanjut ke slide berikutnya. Oke, pertama dari saya sendiri saya perkenalkan, saya dengan Sirilus Winata, saya selaku Direktur dari PT Pratama Widya Tbk. Di sebelah kanan saya ini adalah Pak Andreas, beliau adalah Direktur Utama dari PT Pratama Widya Tbk. Sebagai perkenalan ya, perlu saya sampaikan PT Pratama Widya kami adalah perusahaan yang Recording in progress. Iya, di kami ini konstruksinya tapi tidak umum, tapi kami spesifik di bidang foundation and ground improvement ya. Ini salah satu bidang konstruksi yang mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak, sehingga cukup menarik untuk
keberadaan kami di Indonesia ya. Kami sendiri didirikan tuh di tahun 1981 oleh founder kami, oleh dosen dari Universitas Indonesia, Bapak Paulus. Dan kami terus berkembang ya, sejak kami berdiri tahun 81, sekarang sudah menginjak umur 20 menuju 42 tahun ya. 42 tahun, kami terus mengembangkan diri kami di bidang kami di Foundation Graduate Movement dengan terobosan-terobosan dengan teknologi baru yang dari luar yang sudah umum digunakan dan belum di sini kami terus kembangkan ke Indonesia. Silakan slide berikutnya. Dalam paparan ini ada 5 topik yang akan kami bahas. Pertama tadi overview sudah, kedua saya akan sampaikan mengenai proyek-proyek yang sudah pernah kami kerjakan, kemudian nanti akan dilanjutkan di kontrak-kontrak yang sudah kami dapatkan di tahun 2001 akan dipaparkan nanti. Kemudian juga kami akan memaparkan mengenai prospek bisnis nanti di bidang usaha kami untuk di tahun 2022. Dan terakhir, di sesi terakhir kami akan menyampaikan laporan keuangan kami yang sudah diaudit. Slide berikutnya silakan. Vision and values ya. Jadi visi kami adalah karena kami sebagai kontraktor yang spesifik ya, kami memiliki visi untuk menjadi jadi one stop solutions di bidang foundation and ground improvement ya, karena kami bisa mengerjakan maupun mendesain ya, jadi kami merupakan kontraktor yang bisa memberikan full package, jadi bisa memberikan suatu problem solving kepada klien ya. Jadi kami tidak sekedar kontraktor biasa, kami adalah kontraktor yang service yang bisa memberikan full one stop solutions ya. Tentunya didukung dengan value-value dari teamwork kami yang usia cukup produktif ya, dan kami didukung oleh tim profesional. Slide berikutnya silakan. Ini perkenalan mengenai komisaris kami. Recording stopped. Recording in progress. Oke, sudah bisa? Oke, maaf ada kendala teknis. Silakan Pak Winata untuk melanjutkan. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala ya. Silakan dilanjut slide berikutnya. Oke, ini slide mengenai perjalanan kami ya. Tadi sudah sedikit saya sampaikan, kami berdiri di tahun 81 ya. Perlu kami sampaikan penting di sini bahwa kami selalu berkembang ya, itu kata kuncinya ya. Kami mulai dari kecil, kami dari mulai satu bidang yang sangat spesifik yaitu di soil investigations. Seiring waktu kami terus berkembang menerapkan teknologi di dunia foundation and ground improvement. Ya, dan Anda bisa dilihat di slide ya, setiap berapa tahun sekali kami selalu memperkenalkan terobosan teknologi baru sebagai penambahan di bidang usaha kami. Hingga saat ini kami sudah bisa dikatakan cukup komplit ya untuk dapat menyediakan jasa
untuk segala teknologi yang ada di dunia foundation and ground improvement. Dan pada akhirnya kami juga sudah melantai ya sampai di tahun 2021. Ya, silakan. Slide berikutnya ya, ini adalah gambaran mengenai bidang usaha kami ya. Kalau dikelompokkan itu menjadi 4 bagian besar ya. Yang pertama itu foundation dan retaining wall ya, tentunya banyak sekali ya produk-produk kita kami di dalam ini ya turunannya. Kemudian soil improvement ya juga yang salah satu menjadi bidang usaha kami yang kami terus dalami. Kemudian slope stability dan protection ini yang sudah lama kami kuasai sejak tahun 90-an ya, dan terus kami tetap menerima pekerjaan yang tetap ada hingga saat ini. Dan yang utama yang keempat ini yang di bidang EPC geotech. Nah ini yang merupakan salah satu kekuatan kami. Maksud dari EPC itu adalah engineering procurement construction. Artinya tidak hanya sekedar kontraktor, artinya bisa juga melakukan desain maupun survei ya. Jadi kami memang memiliki jasa tersebut yang sebenarnya itu adalah awal mula bisnis kami ya. Bahkan saya boleh katakan mungkin kami satu-satunya ya perusahaan foundation dan ground improvement di Indonesia yang menyediakan jasa EPC di bidang ini. Silakan dilanjut. Ya, tentunya di bidang usaha kami akan sebenarnya ini juga kaitannya selain dari kemampuan know-how, kemampuan engineering kami juga harus didukung dari armada peralatan ya, terutama heavy equipment ya. Hingga saat ini bisa dilihat di slide ya, kami sudah cukup memiliki armada heavy equipment yang cukup banyak ya untuk mendukung kegiatan usaha kami. Terus silakan. Competitive advantage. Nah, apa kelebihan kami ya dibanding yang dengan perusahaan sejenis lainnya mungkin? Tentunya pertama adalah reputasi ya. Jadi kami memiliki reputasi cukup baik. Kami sudah berkecimpung di dunia ini 41 tahun ya, menuju 42, dan kami terus eksis dan terus berkembang ya saat ini. Yang kedua adalah kemampuan kami untuk berhasil menguasai market Batam ya. Memang salah satu strategi dari founder kami tempo lalu ya, pada saat pengembangan Pulau Batam pertama kami sudah menancapkan kaki di sana ya, dari semenjak tahap pengembangan di awal hingga saat ini kami tetap terus memiliki cabang yang cukup besar di Batam. Bahkan mungkin bisa dikatakan kami mungkin sebagai contoh ya, kalau kita bicara bangunan high rise ya, mungkin 95% ya Pak Andreas itu adalah semua foundation adalah dari kami, di luar dari tentunya konstruksi offshore lainnya. Kemudian yang ketiga adalah di human resource ya, kami bisa dilihat kami usianya sudah masih muda ya, kami masih produktif, saya masih di 40 tahun berhendas juga demikian ya. Jadi demikian juga dengan tim kami ya, kami menjaga selalu di usia produktif ya. Ini salah satu strategi kami supaya kita tetap terus punya semangat untuk terus berkembang. Yang keempat adalah peralatan berat yang terawat ya. Jadi ini salah satu kebijakan dari manajemen kami bahwa kami terus memiliki program untuk meregenerasi peralatan kami. Jadi kami tidak mengkeep peralatan tua, kami selalu setiap berusia berapa tahun kami kan selalu berusaha untuk meregenerasi peralatan. Dan terakhir ya kemampuan kami ya di bidang ground improvement ini yang bidang bisnis yang sebenarnya cukup jarang di Indonesia dan mungkin banyak sebenarnya dikuasai oleh perusahaan asing ya. Kami mungkin salah satu perusahaan lokal di Indonesia yang juga sudah menguasai di bidang ini. Dan satu lagi mungkin tadi yang sudah saya sampaikan mengenai kemampuan kami bisa melakukan EPC di geotech. Jadi kami mungkin salah satu yang paling unik mungkin kami ini bisa memberikan one stop solution ke klien. Oke. Mungkin nanti yang ada tadi pembahasan mengenai pencapaian kinerja nanti akan disampaikan oleh Pak Andreas ya. Silakan lanjut. Ya mungkin saya sampaikan beberapa proyek yang recently ya kami sudah selesaikan ya, dan masih berlangsung ya. Bisa dilihat di slide yang sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri ini ada proyek di MRT ya, di stasiun MRT di kota saat ini sedang berlangsung ya, masih berjalan dan kemudian dilanjutkan nanti di stasiun Gledok. Dan ini salah satu bukti kami memiliki rotasi di dunia ini sehingga kami diberi kepercayaan untuk proyek yang cukup prestis yaitu pembangunan MRT. Kemudian juga proyek masih berjalan saat ini itu adalah kami terlibat di dalam
pekerjaan sangat spesifik yang di Indonesia tidak ada yang bisa mengerjakan selain kami, yaitu micro pile work di regenerasi dan pembangunan kilang minyak LDMP di Balikpapan. Ini masih berlangsung dan cukup besar kontraknya. Dan sekali lagi saya katakan di Indonesia tidak ada yang bisa mengerjakan selain kami. Kemudian di proyek lainnya sebagai contoh di sebelah kanannya lagi ada di Bandara Air Kulon Progo yang cukup besar, bandara dibangun di 2019 ya. Kami terlibat banyak dalam membangun fondasinya. Kemudian di paling kanan itu ada proyek di kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang mungkin ya, teman-teman pasti tahu ya proyek ini. Kami terlibat cukup banyak ya di dalam pembangunan untuk fondasi di kereta cepat Jakarta Bandung. Ya tentunya sekarang sudah selesai di bidang kami yang di fondasi, sekarang sedang penyelesaian di struktur atas. Lanjut silakan. Ya mungkin saya agak cepat ya, ini juga beberapa proyek-proyek yang cukup presis ya, misalnya offshore ya, bisa dilihat di paling kiri itu ada dermaga di Kupang di NTT ya, yang cukup besar. Kemudian ada pembangunan LRT yang sudah mendekati penyelesaian seperti ini di Jakarta ya, kami juga terlibat. Kemudian ada pembangunan bendungan ya, kami memiliki expertise ya, di satu bidang dalam pembangunan bendungan. Kemudian juga paling kanan bisa dilihat itu ada di geothermal ya, kami ini cukup menarik proyek ini, cukup besar ya, kami dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di penyiapan dan pembuatan lahan pengeboran di Lumut Balai ya, di Sumatera Selatan. Ini sangat challenging dan membutuhkan kemampuan engineering yang sangat kuat. Terus silakan. Ya, ini juga beberapa contoh proyek-proyek prestis kami ya, ada di McDermott di Batam ya, ini cukup besar juga. Kemudian sebelah kanannya lagi ada di Bendungan Jati Gede. Kemudian yang baru juga di tahun 2020 diresmikan itu pelabuhan di Bakauheni baru ya, dermaga 7 itu kami yang membangun dari sisi foundation-nya. Kemudian juga ada paling kanan ini adalah mega super block ya, yang berada di kota Batam yang dibangun oleh PT Pollux Barelang. Ini cukup besar proyeknya dan kami diberikan percaya untuk kerjaan itu. Silakan selanjutnya. Nah ini juga ada proyek ya, contoh lagi ya di tol Balikpapan Samarinda yang baru tahun lalu juga diresmikan ya. Ini kami terlibat dalam perbaikannya. Kemudian juga di sebelah kanannya ada proyek design and build ya. Kemampuan kami bisa memberikan design and build EPC tadi ya untuk bendungan di Pacitan. Kemudian juga teman-teman pasti tahu ya, ada LRT yang di Palembang, ada jembatannya itu yang di sebelahnya Ampera. Nah itu kami juga yang membangun fondasi di sungainya. Kemudian juga ada yang paling kanan tuh salah satu plaza area mixus yang cukup besar itu di Nagoya, itu juga kami yang mengerjakan. Terus ya mungkin saya agak cepat ya, ini juga ada jembatan 1 kilo yang di Pulau Bintan yang kami mengerjakan. Kemudian ada jembatan mohon maaf, ada tol Serang Panimban kami juga yang mengerjakan, ya, tol Aceh dan lain sebagainya. Silakan diterus. Ya itu mungkin hanya sebagian contoh kecil ya, proyek-proyek yang presis dan besar sudah kami kerjakan. Nah untuk di tahun 2021 ini sebenarnya kita ada kontrak itu sebanyak 48 kontrak kita peroleh di 2021. Mungkin saya hanya tampilkan yang di slide ini hanya beberapa ya, yang cukup signifikan. Misalnya yang paling kiri atas ya, ini Java Mall ya, salah satu pekerjaan yang spesifik juga di Bendungan ya, di Bendungan Kris, dan ini baru selesai di akhir tahun 2021. Kemudian ada juga Java Mall juga yang di pembangunan untuk wastewater treatment plant di Makassar ya, juga selesai di 2021. Kemudian juga ada Bendungan Cengklik di Solo, kota Solo, ya itu juga di Java Malls ya. Dan di bawahnya bisa dilihat ya, ada penanganan untuk jalan akses di Cipanas di Banten. Kemudian juga ada pembangunan untuk apartemen di Batam ya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Untuk yang bisa dilihat yang di bawah ya, di tengah, di bawah, baris tengah dan di bawah, ini kami dipercayakan kembali untuk perbaikan di tol Balikpapan Samarinda di yang tahun 2021 ya, sebagai bukti bahwa kepercayaan yang diberikan oleh klien kami.
Ya, ini contoh-contoh proyek yang kami dapatkan di 2001. Terus silakan. Kemudian ini juga yang di 2021 mungkin saya soroti untuk yang di paling kanan atas ya, di tempatnya PT Aji Pelintung itu di Dumai ya. Di sini kami juga menerapkan design and build, artinya permasalahan itu diberikan ke kami. Jadi pabrik di sana punya permasalahan dan kami datang dengan solusi. Jadi kami tidak sekedar kontraktor biasa, kami melakukan engineering design hingga construction ya. Dan ini semi menggunakan foundation mix dengan ground improvement. Ini lagi-lagi nih salah satu keunggulan bisnis kami. Dan yang lainnya ya bisa dilihat di screen ya. Total ada 48 tadi saya sampaikan ya. Dan total perolehan kita itu di kontrak di 2021 itu totalnya adalah 264 miliar ya. 264 miliar itu ada perolehan total kita yang sudah kita capai di tahun 2021 begitu. Nah, ini slide kemudian membahas mengenai 2022. Mungkin Pak Andreas mau masuk di sini atau lanjut masih saya. Boleh kalau saya lanjut ya. Jadi dengan perolehan yang kita dapat di 2021 164 ya dari pihak manajemen ya, kami sudah memutuskan untuk di tahun 2022 ini kami akan meningkatkan pencapaian target itu 5%, sebesar 5% ya. Ini juga kami yakin ya dari manajemen, lihat dari perkembangan situasi saat ini ya, di mana ada proyek-proyek yang cukup besar ya, seperti contohnya nanti ada, bukan nanti mungkin sekarang sudah mulai berjalan, yaitu pembangunan IKN ya, bisa dilihat di media bahwa itu sudah mulai lelang. Saya yakin dan kami yakin ya, bisa mendapatkan pertumbuhan yang signifikan dengan adanya proyek tersebut. Silakan. Nah, ini kemudian komparasi dari target kami yang kami buat di tahun 2021 itu 252 miliar ya. Dan realisasinya tadi sudah saya sampaikan 264 miliar sekian ya. Nah, ini hasilnya adalah kami mencapai target tersebut bahkan lebih ya, lebih 4,86%. Ini saya rasa suatu pencapaian yang cukup baik ya, dengan kondisi sebenarnya tahun 2021 masih masa pandemi ya, kalau teman-teman tahu bersama ya, dengan 5% over target saya rasa itu sangat baik. Terus silakan. Ini masuk ke bisnis prospek, misal Pak Andreas mau bahas ini atau ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Winata. Saya sambung presentasinya dengan bisnis prospek. Ya. Baik, jadi untuk 2022 tadi Pak Winata sudah menekankan bahwa kita punya keyakinan untuk menetapkan target 5% pertumbuhan. Nah, hal-hal yang mendukung kami mengambil target tersebut antara lain yang pertama bahwa dari Kementerian untuk Pembangunan ya, jadi dari Bappenas sendiri sudah merilis ya bahwa untuk 2024 target pembangunan sampai 2024, pemerintah sendiri mencanangkan budget itu sekitar ini 6.445 triliun ya. Jadi angka yang cukup besar untuk pembangunan konstruksi. Yang kedua bahwa APBN yang diterapkan oleh pemerintah untuk infrastruktur di tahun 2022 itu kita catat sebesar 384,8 triliun. Ini juga angka makro yang cukup besar untuk proyek konstruksi di Indonesia, infrastruktur khususnya. Yang ketiga bahwa ini yang tentu saja isu yang lagi hangat atau sedang berkembang hangat di media-media bahwa rencana untuk membangun IKN sudah dipastikan sudah ada payung hukumnya dan sudah berjalan sekarang dengan total budget sampai sekarang kita catat itu sekitar 466 sampai 486 sampai 486 triliun rupiah. Ya, ini balik lagi angka yang cukup besar ya. Yang keempat adalah ini proyek Sewer Jakarta ya. Ya, jadi nama lainnya JSS. Nah, ini sendiri kita mencatat nilai sebesar 69,6 triliun ini dianggarkan
untuk perbaikan drainase atau sistem air limbah di Jakarta. Nah, ini sangat peluang bisnis yang sangat menarik untuk ke depan. Yang kelima, yaitu kalau kita lihat ada pergeseran industri-industri sekarang dari Asia itu masuk ke Indonesia, ya, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Ya, tentunya dengan industri yang investor-investor yang masuk ke Indonesia makin banyak, tentunya banyak sekali jadi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan industrialnya. Nah, di sini kita melihat peluang juga untuk berkembang. Yang selanjutnya bahwa pemerintah telah menetapkan program-program ya berbasis infrastruktur ya, dan ini merupakan satu peluang bisnis bagi perusahaan kami. Ya, tentunya apa saja yang ditekankan. Yang pertama adalah infrastruktur dasar ya. Lalu infrastruktur dasar tuh contohnya adalah listrik, air ya. Lalu penguatan untuk konektivitas ya, ini jalan tol ya, lalu jalan-jalan koneksi ya, dermaga ya, pelabuhan dan sejenis ya. Lalu infrastruktur perkotaan ya, tentunya tadi salah satu yang JSS ya. Lalu juga energi dan electricity ya, dan juga yang terakhir adalah digital transformasi. Jadi kita juga hidup di zaman modern sekarang, semua pengembangan tersebut memerlukan satu pembangunan. Ini juga peluang bisnis yang menarik buat perusahaan kami. Next slide. Baik, tadi adalah paparan sedikit mengenai 2022. Baik, saya akan masuk kepada materi terakhir yaitu financial statements ya. Angka-angka yang kami paparkan sudah bisa dilihat ya, Pak Richard, di keterbukaan informasi. Ya, ini tabel di website kami. Kita juga sudah terpampang ya. Teman-teman bisa membaca sendiri dengan baik angka-angka tersebut. Saya akan sedikit paparkan angka-angka yang mungkin menarik buat kawan-kawan semua. Silakan Pak Bagas dengan slide selanjutnya. Next. Oke, mulai dari tadi. Baik, saya akan mulai dari pendapatan. Ya, jadi pendapatan kita di tahun lalu 2021 kita targetkan itu 206 miliar. Angka ini cukup konservatif kami targetkan dan ternyata berhasil kami realisasikan sebesar 301. Jadi ini sangat membanggakan di zaman pandemi di mana kita sedang bergulat dengan kesulitan ekonomi, kesulitan konektivitas, kesulitan transportasi dan kesulitan energi, ya terutama disebabkan oleh dunia makro ya yang sedang tidak kondusif di 2021, terutama varian Delta untuk COVID-19, lalu juga ada kelangkaan kontainer, kelangkaan transportasi, suplai logistik sampai kepada kenaikan BBM. Ya, kita masih mencatatkan pertumbuhan ya atau pendapatan yang meningkat signifikan sekali ya. Laba sendiri kita juga mencatat laba bruto. Target kita adalah 97, kita mendapatkan laba bruto sebesar 109, ya ini juga angka yang cukup baik. Nah, untuk marginnya sendiri memang kita targetkan 47%, tapi kita bisa mencapai gross profit ini sebesar 36%. Nah, tadi saya sampaikan sedikit mengenai kesulitan-kesulitan dalam operasional, tentunya ada kenaikan bahan baku, kenaikan juga logistik terutama, ya. Jadi dan juga kenaikan hal-hal lain seperti BBM dan lain sebagainya ini juga menggerus laba, tapi kita masih dalam zona cukup baik ya, 36% margin laba bruto kami. Next. Oke, baik, saya akan membahas sedikit mengenai sumber penghasilan kami. Yang pertama 52% ini state owned ya, jadi sumber pemasukan kami berdasarkan tabulasi itu 52% dapat dari klien-klien yang sifatnya state owned atau perusahaan-perusahaan pemerintah. Ya, lalu sisanya juga 28%, 28,37% itu dari state owned, tapi kasusnya statusnya adalah KSO atau kerjasama operasi dengan pihak swasta.
balik lagi ini juga kami kategorikan sebagai semi government ya, cukup signifikan 28,37%. Baru sisanya sektor swasta 19,19%. Jadi kami masih sangat prioritaskan sektor pemerintahan atau KSO atau JO state owned project-projectnya ketimbang sektor swasta yang kita tahu di 2021 juga masih dalam kondisi kontraksi berat. Bisa terlihat dari sumber pendapatan kita. Lalu untuk dari tipe pekerjaan sendiri kita bisa lihat sangat dominan 85% itu di infrastruktur dan sisanya di non infrastruktur seperti komersial dan lain sebagainya. Balik lagi ini paralel ya, di mana kita lebih fokus kepada pekerjaan infrastruktur pemerintah maupun KSO. Next. Oke, revenue berdasarkan tahun kontrak ya. Revenue kita di buku tahun 2021 itu 88%-nya, 88,65% itu kita dapatkan kontrak-kontrak di 2021. Sisanya adalah bawaan dari tahun 2020 sebesar 11,35%. Jadi kita bisa lihat 2021 ini justru kita bekerja keras untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru ya. Sangat dominan pendapatan di 2021. Next. Baik, saya akan masuk ke penjelasan total aset. Yang kita bisa lihat dari bar chart di atas, pada tahun 2021 total aset kita meningkat cukup pesat 24,1%. Ya, ini kenapa terjadi karena piutang usaha kita naik cukup tinggi seiring dengan peningkatan omset dan juga karena adanya peningkatan atau pembelian aset pada perusahaan kami. Nah, jadi kita bisa lihat angkanya cukup tinggi kenaikannya. Nah, untuk 2022 sendiri sampai 31 Maret kita sudah ada kenaikan lagi 44,6% ya, Pak Richard ya. Ya, kita harapkan 2022 juga cukup baik nanti hasilnya sampai dengan akhir tahun. Oke, untuk total liabilitas atau total hutang kita terjadi juga peningkatan. Ya, ini paralel karena perusahaan juga cukup mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang cukup baik di 2021. Kita juga meningkatkan porsi hutang sehat kita. Ya, sekarang kita dari 2020 kita mencatat kenaikan itu sebesar 97%. Jadi di 2021 kita hampir di 2 kali lipat total liabilitas kita. Nah, untuk 31 Maret 2022 kita masih stabil di 106 miliar, malah terjadi pengurangan sedikit ya. Jadi kita tidak atau belum menambah porsi utang signifikan di 2022. Ya. Nah, untuk total likuiditas kita, next chart. Total likuiditas kita itu juga ada penaikan sebesar dari tahun lalu. Itu naik 14% dari 381 miliar menjadi 433 miliar. Nah, ini terjadi karena perusahaan menghasilkan laba bersih ya. Tentu saja total likuiditasnya naik. Nah, untuk 2022 first quarter kita sudah mencatatkan kenaikan likuiditas lagi 7% ya. Jadi cukup ini sangat baik trennya ke depan ya, buat teman-teman harusnya makin semangat melihat nilai seperti ini. Untuk revenue sendiri, nah ini perlu kita bedah sedikit. Kalau lihat trennya dari 2017 sampai 2021, kita trennya adalah terjadi sampai di 2021 terjadi kenaikan, ya. Nah, untuk perbandingan sendiri di tahun 2021 first quarter sama dengan di 2022 first quarter terjadi kenaikan itu 45%. Jadi tahun ini harusnya lebih baik dari tahun lalu secara revenue. Nah, sedangkan di tahun lalu kami mencatatkan revenue yang sangat baik, 301 miliar, ini lompat jauh dari target kita. Harusnya di 2022 kita tidak akan lebih jelek dari 2021, terlihat dari first quarter-nya sudah naik sekitar 45% revenue-nya. Ya. Nah, ini juga membuat
sentimen yang cukup baik saya rasa buat kawan-kawan. Cost of revenues, baik kita bahas sedikit. Cost of revenues-nya ya tentu saja karena terjadi peningkatan omset di 2021, cost of revenues-nya juga naik di 2021, itu linear biasanya. Lalu untuk net profit sendiri, net profit-nya, nah ini cukup menarik. Jadi net profit kita di 2021 ini berkembang dari 2020. Ya kita tahu 2020 ini tahun yang berat sekali karena itu awal pandemi ya. Perusahaan sempat mencatatkan net profit turun ya dari tahun sebelumnya 2019 dari 46 ke 31 miliar. Tapi kita bisa recover di 2021 bahkan lebih tinggi dari 2019. Ya 2019 adalah tahun di mana kita IPO. Tahun terakhir sebelum IPO ya. Kita IPO dengan buku 2019. Kita sekarang mencatatkan nilai itu lebih tinggi dari profit kita lebih tinggi dari pada waktu buku kita IPO. Ya jadi dulu 46 miliar, sekarang sudah 52 miliar. Nah untuk bandingkan dengan 2022, kita bisa lihat first quarter-nya sudah naik 124%. Net profit kita dari 1 miliar tahun lalu ke 25 miliar tahun ini. Ya, ini cukup menarik. Padahal kita tahu BBM naik drastis, ya, upah-upah transport naik drastis. Ternyata kami bisa mencatatkan profit malah lebih besar. Artinya kami efisien nih. Ya. Baik, selanjutnya adalah earning before interest, tax, depreciation, dan amortization. Oke, yang saya perlu paparkan, balik lagi di 2021 di compare dengan 2020, kita naik jauh 49%, ya, earning kita naik jauh, ya. Dan ini linear dengan paparan sebelumnya mengenai revenue kita. Ya, artinya semua baik-baik saja di perusahaan kami dan cukup straightforward ya, artinya kita bisa lihat revenue-nya dengan earning-nya trennya sama. Bisa dilihat juga tahun 2019 kita sudah lampaui ya. Pada 2019 itu 2018, 2019 malah ini dua-duanya kita lampaui di 2021. Ya. Kalau lihat trennya di 2022 kita sudah naik 82% ya dari kuartal yang sama di tahun lalu. Harapan kita bisa lebih tinggi lagi. Ya. Untuk gross profit margin, nah ini juga yang ditunggu-tunggu gross profit ya. Ini kita lihat trennya memang terjadi penurunan ya dari 2017 sampai di tahun 2021 ya. Nah ini juga terjadi karena kita banyak sekarang proyek yang kita ambil banyak menggunakan material. Jadi instead of sebelumnya kita banyak bermain di sektor jasa non material, kita sekarang banyak didominasi oleh proyek-proyek yang menggunakan material. Nah, tentu saja profit margin untuk material tidak tidak sama atau tidak bisa di-compare dengan jasa. Ya, proyek EPC maupun proyek supply and install sehingga tentu saja profitnya akan tercipta keseimbangan baru. Nah, kita bisa lihat ini sejak tahun 2020 sebetulnya 42%, dan di 2021 kita turun di 36%. Nah, makin turun ini sebenarnya salah satu faktornya adalah karena makin dominan di material, ya. Tapi kita bisa lihat di pertumbuhan di 2021 ke 2022 sendiri kita lebih tinggi daripada 2021. Jadi tahun ini harusnya profit kita sudah lebih baik dari tahun lalu. Ya kenapa seperti itu? Tahun lalu kita banyak terima pekerjaan yang kontraknya sudah kita tandatangani, tiba-tiba materialnya naik semua. Jadi kita tergerus di situ, dan di 2021 kita sudah melakukan penyesuaian untuk harga. Jadi kita tidak menggunakan harga di 2020, kita sudah banyak kontrak-kontrak baru kita dapatkan itu sudah kita prediksi untuk kenaikan harga dan materialnya, sehingga gross profit kita recover di 2022, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ke debt to equity ratio. Nah ini yang sangat menarik buat kawan-kawan ya, memang debt to equity kita secara general itu cukup baik ya,
kalau tidak bisa dibilang kita tidak akan pernah bilang sangat baik, kita bilang baik. Ya, kita bisa lihat dari 2017 itu trennya turun jauh ya, dari 0,83 sekarang kita bermain di angka 0,2 ya. Jadi ini sangat baik untuk kelangsungan perusahaan ya, artinya ekuitas kita sangat besar ya ketimbang hutang kita, artinya kita sangat sehat secara perusahaan. Nah, ini yang kami canangkan dari 2 tahun lalu, kita fokus kepada apa yang kita bisa dan kita fokus untuk trim dan efisien, menjadi slim, ramping, dan kita bisa berlari lebih cepat. Ya, untuk paparan selanjutnya, total aset berbanding dengan total liabilitas ya, atau aset banding liability. Ya, kita bisa lihat, kita juga melihat satu tren kenaikan dari 2017 sampai ke 2021. Ya, memang kita sempat mencapai peaknya di 2020. Kenapa begitu? Karena waktu di 2020 kami sangat hati-hati menggunakan hutang. Bahkan kalau bisa kami mengecilkan sekali porsi hutang. Ya, makanya di 2020 kita di rasio sekitar 8,05. Nah, di 2021 kami mulai lebih berani untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan, dan karenanya kami juga menggunakan ya fasilitas pinjaman pihak ketiga ya sebagai modal kerja. Baik lagi, ini adalah utang-utang yang sehat semua yang kita bisa prediksi tercover dari setiap pekerjaan, dan kita sudah ada sekarang di tahun lalu ya di level 5,06, dan di tahun ini kita masih jaga di 5,32 sampai dengan first quarter ya. Oke, lanjut ke current ratio ya. Oke, di current ratio kita bisa lihat trennya naik ya di 2017 sampai 2021. Balik lagi 2020 agak spesial karena kami menahan 2020 tuh kami cukup konservatif, target kami konservatif, proyek kami pilih-pilih, kita tidak mau sembarang proyek. Di 2020 kita lihat yang pembayarannya lancar dan juga pekerjaannya juga safe. Ya, karena pada waktu itu pandemi masih ganas-ganasnya. Nah, di 2020 ini kita bisa lihat current ratio kita tinggi. Nah, di 2021 kita back on track, dan kita bisa lihat current ratio-nya juga masih tetap trennya naik. Ya, artinya utang jangka pendek kita ini makin kecil ya teman-teman. Jadi kita masih kita bisa sampaikan sangat baik nih performance perusahaan untuk menutupi liabilitasnya ya. Oke. Ya, next kita bahas sedikit mengenai interest bearing debt to equity ya. Jadi bunga yang sudah diberi beban. Jadi kita lihat signifikan turun jauh ya dari 2017, artinya kemampuan perusahaan ini mengelola utang-utangnya ini sangat baik. Kita bisa lihat di 2020 bahkan di 2021 sorry terputus tadi. Ya, saya ulangi sedikit. Interest bearing debt kita turun terus sampai di 2021, bahkan lebih baik 2021 ketimbang 2020. Ini sangat baik, artinya perusahaan kita makin efisien, makin cepat kita mengelola hutang kita menjadi pekerjaan yang produktif ya. Nah, itu bisa lihat sendiri kalau teman-teman nanti bisa cek di keterbukaan atau di website kita. Utang pihak ketiga itu kita jaga minimum sebetulnya ya, sesuai keperluan saja. Baik, untuk sedikit saya paparkan peer untuk tahun 2022. Nah, ini closing statement kami untuk financial statement ya. Kemarin saya bicara tadi saya bicara mengenai tahun kemarin atau tahun 2021. Saya bicara sedikit mengenai di 2022 buat gambaran teman-teman saja. 2022 ini harusnya menjadi tahun rebound kita ya, setelah di 2021 itu kita membaca arah ya. Jadi di 2021 kita membaca arah, di 2022 kita lebih yakin. Sekarang kita tahu tadi sentimen-sentimen positif dari ladang bisnis kita di pemerintahan. Kita lihat pemerintah sedang jor-joran di infrastruktur.
Ya, pemerintahan yang sekarang punya waktu 2 tahun untuk merealisasikan janji-janji politik dan komitmen-komitmennya kepada pembangunan. Kita tahu persis di 2022 sampai 2024 ini adalah emas-emasnya, kita akan berlari lebih cepat. Kita buktikan di 2022 by numbers itu total dari target kontrak kami yang kami canangkan tadi 5% itu adalah sebesar 277 miliar. Untuk teman-teman ketahui, kita di bulan Juli ini, awal Juli ini, kita sudah mencatatkan 28 kontrak dengan total nilai 189,9 miliar. Artinya sudah realisasi dari target 68,45%. Artinya kita sudah on track dengan target 277 miliar. Kita harapkan mungkin bisa dapat lebih dari 277 miliar di tahun 2022. Ya, sudah informasi bahwa kita masih on track dan sebesar 68%, 68,45%. Ya, kita masih di tengah tahun, jadi masih ada leading sedikit. Kita harapkan di akhir-akhir tahun ini target 277 ini kita bisa lampaui. Baik, untuk informasi lebih lanjut ya mengenai apapun ya mengenai financial statement atau mengenai perusahaan kami bisa menghubungi corporate secretary kami di sebelah kanan saya Bapak Richard Antonio ya melalui email korsek@pratamawidia.com. Baik, sekian paparan dari kami.